Apa? Minggu kemarin kita belajar tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya itu adalah perubahan dari masa ke masa. Artinya, ibu mau buat mengembalikan semangat anak-anak itu karena berhubung ini pelajaran siang biasanya sudah lelah, sudah mulai terkikis memorinya. Kita menyanyikan lagu Padang Negeri dulu. Sama-sama ya, diikuti ya. Sebelum kita masuk materi, kita lihat dulu video tentang globalisasi ini. Tolong diamati ya. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang globalisasi. Apa sih yang akan kita pelajari dalam materi ini? Jadi, simak baik-baik ya. Ibu mau membagi kalian dalam bentuk kelompok kecil dulu. Artinya ibu di sini akan memakai model pembelajaran BPS, tim ser. Dengan artinya dia di kelompok kecil berbagi dulu, baru nanti ibu membentuk kelompok besar. Setelah ini, ya, waktunya cuma 10 menit. Kalau bisa kurang dari 10 menit bagus. Menyebabkan kecemasan. Oke, keluarkan inspirasinya berbagi dengan teman satu mejanya. Apa idenya? Ibu mau membuat kelompok besar. Nggak usah jauh-jauh. Yang kelompok ini karena kita 12, ini menjadi satu kelompok, ini jadi satu kelompok, ini satu kelompok. Balikkan kursinya. Penggunaan gadget pada anak-anak kecil ini adalah bentuk globalisasi dari komunikasi. Good. Berarti ini adalah bentuk dari komunikasi. Selanjutnya ada apa negatifnya? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Kelompoknya. Lanjut. Membuat anak sulit tidur, ibu, membuat anak susah fokus, mengganggu pertumbuhan otak anak, dan dapat menyebabkan kecanduan pada anak, membuat mata anak lebih cepat rusak, dan menyebabkan sakit kepala. Ada yang menambahi? Lanjut. Menyebabkan kecemasan berlebihan, menyebabkan kesepian, rasa bersalah, perubahan suasana hati seseorang anak, berisiko autisme pada anak. Oke, ada yang lagi menambahi? Ada lagi tambahannya? Oke. Ya, itu pada anak kecil. Sekarang itu bapaknya. Apa dampak gadget atau handphone pada siswa? Pada siswa. Lanjut tangan. Membuat anak tidak mau lagi berpikir. Good, lanjut. Belakang. Lambat dalam menerima pelajaran. Good, lanjut. Mudahnya kreativitas siswa. Lanjut. Siswa menjadi sering berbohong. Oke, siswa lebih sering menjadi berbohong. Siswa sering tidur. Karena begadang. Ada. Menyebabkan Kelompok ini mana suaranya? Apa dampak negatifnya kalau siswa? Cara berpikir lambat. Membuat cara berpikir lambat karena sudah ada handphone. Tinggal tengok di handphone. Lanjut, ada lagi. membuat jadi malas. Membuat jadi malas. Ya, intinya boleh bermain gadget, boleh bermain handphone, tetapi harus punya batas waktu. Karena memang jelas zaman sekarang itu kan dampak negatif. Ibu tanya dulu, nampak positif. Pengetahuan luas. Pengetahuan luas. Membuat cara berkomunikasi lebih mudah. Oke, komunikasi lebih mudah. Lanjut. Cari jawaban lebih gampang. Cari jawaban lebih gampang. Lanjut. Ayo. Menambah ilmu pengetahuan. Lanjut. Ayo.
Mendapatkan banyak informasi. Mendapatkan banyak informasi. Good. Berangkat. Mana suaranya? Berangkat lagi. Good. Apa? Yuk. Apa? Apa dampak positif? Masuk ada handphone. Nggak ada dampak handphone. Apa dampak handphone positifnya? Memudahkan untuk berkomunikasi. Bertambahnya teman dari luar. Good. Lanjut. Memudahkan berkomunikasi. Memudahkan berkomunikasi dengan orang lain. Lanjut. Ada lagi? Yuk. Ada lagi? Udah? Semua apa? Kreatif. Memudahkan kreativitas. Artinya tadi pemikiran kita cuma satu. Ketika melihat handphone mungkin ada banyak beberapa ide yang bisa dituangkan. Good. Lanjut. Ayo. Dikuras lagi pengetahuannya. Ayo. Udah? Udah? Apa nak? Good. Memudahkan cara bergaul. Boleh. Karena kan kita bergaulnya enggak dari satu kampung. Bisa sampai dari luar negeri. Good. Apa lagi? Berkomunikasi tidak hanya lihat bicara tetapi bisa Mengerikan. engage. Bisa tatap muka. Oke, melalui tatap muka yaitu video. Yo. Artinya yang jauh sudah semakin mendekat. Kita contohnya satu lagi positifnya adalah dunia dalam genggaman. Slogannya dunia dalam genggaman. Artinya kita cuma duduk keraskan duit, tinggal klik Oppo, apa dana segala macam seperti itu, tinggal duduk. Terus 5 menit lagi di telepon. Udah masuk ya ibu. Satu lagi, saudara kita ada yang meninggal, nggak pernah jauh-jauh dari Medan ke Bali datang mengabarkan si orang sudah meninggal, tinggal di teleponnya 1 menit sampai mengabarkan sesuatu informasi. Artinya, udah selesai nih. Oke, sama-sama kita bahas dulu. Yang pertama, oke, di pembahasan ini ada 5 bentuk dari globalisasi. Tadi kita sebutkan adalah contohnya 1, yaitu bentuk globalisasi bidang komunikasi. 5 bentuknya, yang pertama adalah bidang budaya. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, ekonomi. Apa lagi? Yang kelima, transportasi. Oke. Yang pertama kelompok 1 catat nih. Tuliskan faktor-faktor kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya nak? Kelompok 1, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari globalisasi bidang budaya. Itu yang kelompok 1 ya. Globalisasi bidang budaya. Ini kelompok 1 ya nak. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari globalisasi bidang budaya. Yang kedua, ini masih tetap kelompok 1. Berikan contoh ada 2, sorry. Bidang budaya dan bidang komunikasi nak. Ada 2 ya. Kelompok 1 ya. Faktor yang mempengaruhi globalisasi bidang budaya dan bidang komunikasi. Yang kedua, berikan contoh dari globalisasi bidang budaya dan bidang komunikasi di lingkungan sekitarnya. Udah? Berikan contoh dari globalisasi bidang budaya dan bidang komunikasi di lingkungan sekitarnya. Oke? Oke, silakan kerjakan. Kelompok 2. Ini ya, kelompok 2. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari globalisasi bidang ekonomi dan bidang iptek. Yang kedua, berikan contoh dari globalisasi bidang ekonomi dan bidang iptek di lingkungan sekitarnya. Udah? Oke, ini kelompok 3.
Lembar ini kok lembar jawabannya nak. Oke, waktunya Ibu kasih 30 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan, dibuat di lembar jawabannya. Mana kelompok 1? Aman. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang analisis kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi di bidang ekonomi serta iptek, beserta contoh di bidang ekonomi dan iptek di lingkungan sekitarnya. Baiklah. Sekarang sudah ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain yang menggunakan cara berdagang kita. Good. Bagaimana kelompok 3? Apa dapat disimak? Satu lagi bidang, itu tadi bidang ekonomi, bidang ipteknya. Sedangkan di bidang iptek itu yang dulunya susah mendapatkan informasi, sekarang sudah mudah karena adanya internet. Berarti dampaknya adalah fakta nyatanya adalah internet. Kalau dari bidang ipteknya, kalau dari bidang ekonominya adalah penjualan online. Good. Bagaimana kelompok 3? Puas? Puas. Good. Lanjut. Sekarang Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan faktor globalisasi transportasi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan globalisasi di bidang budaya dan komunikasi. siapa yang bisa kasih kesimpulan dari materi kita? Dari pembahasan globalisasi tersebut dapat disimpulkan antara lain yang pertama, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi surut. Yang kedua, ada 5 bentuk globalisasi diantaranya yaitu yang pertama globalisasi bidang budaya, yang kedua globalisasi di bidang komunikasi, yang ketiga globalisasi di bidang ekonomi, dan yang keempat globalisasi di bidang iptek, dan yang kelima globalisasi di bidang transportasi. Oke, udah kesimpulannya. Perhatikan, sebelum kita akhiri, Ibu kasih dulu refleksi ya. Artinya pelatihan untuk anak-anak kerjakan sekarang ya nak. Karena kan tadi udah dibahas, Ibu mau lihat apakah paham masing-masing. Langsung dijawab ya. Ayo, siapa yang bisa ngasih refleksi? Lalu, Boleh. membuat kami berpikir saling membantu sama lain. Membuat kami berpikir. Nah, Membuat kami percaya diri dan kami dapat berbagi antar sesama siswa. Oke, ada yang menambahi? Bagaimana model pembelajaran hari ini? Membuat kami aktif. Oke, lanjut. Membuat kami aktif dalam membela kelas. Oke, membuat aktif. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa.